Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi para mahasiswa, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu dalam mata kuliah Manajemen Bisnis Keluarga. Pada hari ini saya akan mengulas topik pertemuan pertama, yaitu arti penting, karakteristik, dan siklus perusahaan keluarga. Baik, slide pertama, arti penting perusahaan keluarga. Kenapa sih perusahaan keluarga itu menjadi penting ya di dalam perekonomian sebuah negara? Yang pertama adalah perusahaan keluarga merupakan pembayar pajak yang cukup potensial. Jadi bayangkan di semua negara perusahaan-perusahaan besar yang ada itu cikal bakalnya adalah perusahaan keluarga yang kecil, dan mereka adalah pembayar pajak yang taat ya. Ini menjadi kontribusi pendapatan bagi sebuah negara. Yang kedua adalah perusahaan keluarga mampu dia mengurangi masalah pengangguran di sebuah negara. Karena perusahaan keluarga ini lebih banyak dia sifatnya adalah padat karya, ya, menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran di sebuah negara. Kemudian berhubungan juga dengan pengangguran tadi, perusahaan keluarga bisa mengurangi tingkat kemiskinan di sebuah negara. Karena tadi ya penduduk atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sekarang mendapat pekerjaan, bekerja pada perusahaan keluarga, sehingga bisa mengurangi pengangguran, mereka dapat penghasilan yang tadi miskin menjadi tidak miskin. Kemudian perusahaan keluarga juga mampu memenuhi kebutuhan barang dan jasa masyarakat. Bayangkan kalau misalnya tidak ada perusahaan keluarga, ya, katakanlah di Indonesia tidak ada perusahaan keluarga, maka kebutuhan akan barang dan jasa dari masyarakat itu agak sulit dipenuhi. Kemudian perusahaan keluarga ini memberdayakan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang tadi tidak punya pekerjaan, kemudian bekerja di perusahaan keluarga. Kemudian mereka mendapat penghasilan, mereka menabung, akhirnya mereka nanti membuka usaha sendiri sehingga mereka bisa mandiri, bisa menghidupi keluarganya, sehingga mereka dari tidak berdaya bisa menjadi berdaya ya, karena dia bekerja pada perusahaan keluarga. Kemudian kita lihat survei ya, apa yang dikatakan survei. Di Amerika Serikat hampir 96% perusahaan keluarga. Jadi di Amerika Serikat itu di dalam struktur perekonomiannya 96% itu adalah statusnya perusahaan keluarga. Di Italia 93%, di negara Chili 75%, Belgia 70%, Spanyol 75%, Australia 75%. Memang survei ini survei yang sudah lama dilakukan, tapi ini bisa juga menjadi pertimbangan kita ya. Kemudian di Indonesia untuk tahun 2006 terdapat hampir 50 juta perusahaan ya, perusahaan keluarga. Hampir 50 juta perusahaan, dan hampir 91%-nya adalah perusahaan keluarga. Jadi dari 50 juta perusahaan itu 91%-nya adalah perusahaan keluarga. Dan perusahaan-perusahaan itu mampu menyerap 96,18% tenaga kerja. Jadi saya kira ini cukup fantastis ya. Jadi keberadaan perusahaan keluarga ini memang menjadi penting dalam struktur perekonomian sebuah negara. Ini data dari PwC ya. Tahun 2014 lebih dari 95% bisnis di Indonesia itu dimiliki oleh keluarga. Ini data yang relatif lebih baru ya, 2014. Ini gambaran bahwa eksistensi perusahaan keluarga ya, memang menempati posisi yang strategis ya di perekonomian sebuah negara. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Apa sih sebenarnya perusahaan keluarga itu? Menurut John Ward, perusahaan keluarga terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Jadi kalau ada 2 atau lebih
anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan. Karena kan banyak ya, ada keuangan, ada produksi, ada pemasaran, ada SDM. Jadi aspek keuangan dipegang oleh anggota keluarga. Dan ada 2 atau lebih yang mengawasi keuangan keluarga. Maka menurut John Ward, ini disebut dengan perusahaan keluarga. Atau menurut Robert Donnelly, suatu organisasi disebut perusahaan keluarga bila paling sedikit ada keterlibatan 2 generasi dalam keluarga itu, dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. Jadi 2 generasi ini panjang ya, 1 generasi kan bisa 6-70 tahun ya. Jadi 2 generasi ini menurut Robert Donnelly. Coba kita lihat lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa bila mayoritas suara berada di tangan pendiri atau orang yang mengakuisisi perusahaan. Jadi kalau misalnya ini perusahaan ini hasil akuisisi, ya, akuisisi dibeli, kemudian mayoritas suara berada di tangan pendiri. Ini juga sudah termasuk definisi dari perusahaan keluarga. Setidaknya ada 1 perwakilan keluarga yang terlibat di dalam manajemen atau administrasi perusahaan. 1 perwakilan keluarga yang terlibat. Ini menurut PwC 2014. Jadi cukup 1 perwakilan keluarga yang terlibat, itu sudah dikategorikan perusahaan keluarga. Kemudian coba kita lihat jenis-jenis perusahaan keluarga. Ada 2 jenis perusahaan keluarga. Yang pertama disebut dengan family business enterprise, dan yang kedua adalah family owned enterprise. Apa ini maksud dengan family business enterprise? Family business enterprise adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga pendirinya. Jadi dimiliki dan juga dikelola oleh anggota keluarga. Ini disebut dengan family business enterprise. Kalau family owned enterprise, dia dimiliki oleh keluarga atau anggota keluarga, tetapi dikelola oleh eksekutif profesional. Ya, dikelola oleh eksekutif profesional dari luar keluarga yang bukan anggota keluarga. Ini beda. Jadi kalau family business enterprise itu dimiliki dan dikelola oleh anggota keluarga, sementara yang family owned enterprise hanya dimiliki oleh keluarga tapi pengelolaannya oleh orang lain. Dia menggaji seorang eksekutif atau beberapa eksekutif profesional. Di Indonesia yang paling banyak adalah family business enterprise, dimiliki oleh keluarga dan dikelola oleh anggota keluarga juga. Kemudian kita masuk ke karakteristik. Apa sih karakteristik? Ciri-cirinya apa? Sehingga nanti para mahasiswa bisa ngecek ya, kalau misalnya keluarganya atau familinya ada perusahaan, apakah betul itu perusahaan keluarga atau bukan gitu. Ini karakteristiknya. Yang pertama adalah pasti adanya keterlibatan anggota keluarga. Secara umum ya, anggota keluarga. Kemudian lingkungan pembelajaran yang saling berbagi. Biasanya perusahaan keluarga, anggota-anggotanya itu saling berbagi pembelajaran, saling mengajari, ya, saling memberitahukan. Sehingga apa? Semua anggota keluarga mengetahui tentang bisnis keluarga itu. Jadi ada lingkungan pembelajaran yang saling berbagi. Kemudian tingginya saling keterandalan. Artinya karena mereka tadi sudah saling berbagi pembelajaran, mereka punya kompetensi yang sama, sehingga nanti satu anggota keluarga itu bisa menggantikan anggota keluarga yang lainnya di dalam mengurus bisnis itu. Kemudian adanya kekuatan emosi, ada hubungan emosional yang baik antara anggota keluarga. Ini justru menjadi kekuatan ya. Jadi antar satu anggota dengan anggota yang lain yang terlibat di dalam bisnis keluarga ini mempunyai ikatan emosional yang cukup baik, sehingga ini menjadi sisi positif dari perusahaan keluarga ini, karakteristik yang kekuatan emosi. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah sifat hubungan yang kurang formal ya. Jadi yang namanya anggota keluarga, sesama anggota keluarga, sehingga sifat hubungan, relasi, ya, hubungan kerja itu relatif kurang formal dibandingkan dengan yang perusahaan bukan keluarga. Ya, mungkin sifat hubungan kurang formal ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Tapi ini menjadi karakteristik perusahaan keluarga. Kemudian adanya kepemimpinan ganda, ya. Biasanya di perusahaan keluarga itu
semua seolah-olah seorang pemimpin, semua seolah-olah menjadi direktur ya. Walaupun sebenarnya secara jabatan, secara formal ya kepemimpinan dipegang oleh satu orang, direktur, tetapi kadang-kadang anak-anaknya, keponakannya itu gayanya sebagai pemimpin, gayanya seperti layaknya seorang pemimpin, memberi instruksi tanpa sadar, sehingga ini menjadi kesan bahwa perusahaan keluarga itu pemimpinnya banyak. Ya, pemimpinnya banyak. Ini menjadi karakteristik perusahaan keluarga. Oke, kita masuk ke keuntungan dan kerugian perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga punya sisi positif, punya sisi negatif. Kita mulai dulu, apa sih keuntungan ya dari perusahaan keluarga? Yang pertama, keuntungannya tingkat kemandirian yang tinggi. Jadi karena perusahaan keluarga, maka maju mundurnya perusahaan itu tergantung kepada anggota keluarga, kepada keluarga itu sendiri. Jadi mereka harus punya kemandirian yang tinggi untuk memastikan apakah perusahaan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Ya, maju atau mundurnya perusahaan itu sangat tergantung kepada upaya yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kemudian apa lagi keuntungannya? Adanya stabilitas. Ya, stabilitas. Karena kemandirian tadi, mengurus sendiri, mengawasi sendiri, ini adanya stabilitas. Identifikasi, motivasi, dan komitmen yang kuat serta kontinuitas di dalam kepemimpinan. Ini sisi keuntungannya ya, karena perusahaan keluarga relatif mungkin awalnya lebih kecil, ya, manajemennya lebih baik, kepemimpinannya juga lebih jelas ya. Dan motivasi dari anggota keluarga untuk mengembangkan bisnis, memajukan bisnis itu sangat tinggi. Kemudian adanya kemauan untuk reinvestasi ya. Reinvestasi itu maksudnya untuk mengembangkan ya, menanamkan modalnya kembali untuk mengembangkan perusahaan ini sehingga menjadi perusahaan yang lebih besar. Jadi ada kemauan. Kenapa? Toh kalau misalnya perusahaan ini berkembang lebih besar, ya, yang memetik keuntungan adalah anggota keluarga. Selanjutnya kemungkinan sukses lebih besar. Karena tadi dikelola, diawasi, dimiliki, ya, dan dinikmati sendiri oleh anggota keluarga. Selanjutnya adanya pelatihan dari keluarga. Tadi sudah dikatakan bahwa mereka saling memberikan pembelajaran. Jadi pelatihan-pelatihan itu secara turun-temurun dari anggota keluarga ke anggota keluarga, ya. Pelatihan secara internal. Supaya apa? Supaya semua anggota keluarga mampu untuk menjalankan bisnis, mengurus bisnisnya. Kemudian birokrasi relatif kecil dan fleksibel. Ini juga menjadi keuntungan ya. Kemudian adanya rasa saling percaya dan kerjasama yang tinggi antara anggota keluarga. Ini adalah sisi dari keuntungan keberadaan sebuah perusahaan keluarga. Nah, coba kita lihat dari sisi kerugian. Kerugian yang pertama adalah atau sisi negatif yang kelemahan ya, kelemahan. Kerugian itu maksudnya kelemahan. Yang pertama adalah semua anggota keluarga kadang-kadang ikut campur. Itu tadi adanya kepemimpinan ganda. Jadi semua anggota keluarga ikut campur. Sehingga apa? Ini menjadi hal yang bisa menghambat gitu ya. Bisa menghambat dari proses bisnis itu sendiri. Sebenarnya satu anggota keluarga itu tidak berhak untuk ikut campur suatu urusan bisnis tertentu karena mungkin sudah ada peruntukan tugasnya. Tetapi itu kadang-kadang secara bawah sadar ya. Semua keluarga itu merasa berkepentingan untuk suksesnya sebuah bisnis keluarga, mereka tanpa sadar ikut campur semua urusan. Kemudian penghargaan yang tidak adil. Nah, ini kadang-kadang menjadi problem juga ya. Penghargaan yang tidak adil, jangankan untuk yang anggota non-keluarga, ya anggota keluarga saja kadang-kadang masih didapati adanya pemberian penghargaan yang tidak adil antara satu anggota dengan anggota lain. Apalagi anggota dengan yang bukan anggota keluarga ya. Kadang-kadang adanya ketidakadilan di dalam pemberian kompensasi, penghargaan, pemberian kesempatan ya untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sisi kelemahannya adanya sindrom anak manja ya, yang disebut dengan spoiled child syndrome ya. Ini sindrom anak manja ini banyak sekali di perusahaan keluarga. Adanya toleransi yang tinggi terhadap ketidakmampuan ya, anggota keluarga untuk menduduki satu posisi tertentu, untuk menjalankan satu posisi tertentu, untuk ikut di dalam mengelola bisnis.
Jadi anggota keluarga tadi ya, entah anak atau keponakan yang tidak punya kompetensi, tidak punya skill, tapi diserahkan suatu urusan bisnis keluarga ya, dan ini dibiarkan, dan ini akan menggerogoti ya kinerja perusahaan keluarga itu dari dalam. Nah, sindrom anak manja ini salah satu kelemahan perusahaan keluarga yang sampai saat ini juga masih ada ya. Jadi toleransi terhadap anggota keluarga yang sebenarnya tidak punya kompetensi tertentu. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan selanjutnya adanya milking the business. Jadi milking the business ini adalah adanya potensi pendapatan yang tersedot oleh anggota keluarga tertentu. Jadi kalau secara kasarnya perusahaan keluarga itu menjadi sapi perah bagi anggota keluarga yang lain. Sehingga kadang-kadang ini menjadi mengganggu ya kinerja keuangan dari perusahaan keluarga. Kemudian akses terbatas di pasar modal, ya mungkin saja ya karena perusahaan keluarga ini kan kebanyakan belum memperoleh atau belum memiliki badan hukum ya, sehingga dia tidak bisa listing di pasar modal untuk mendapatkan modal eksternal. Kemudian selanjutnya kontribusi tidak seimbang dengan kompensasi, tadi sudah disinggung penghargaan yang tidak adil ya, kontribusi misalnya si A anggota keluarga dia kontribusinya tidak terlalu baik tetapi kompensasinya tinggi, sementara B yang bukan anggota keluarga kontribusinya tinggi tapi kompensasinya tidak sesuai. Selanjutnya adanya potensi konflik baik antar keluarga maupun keluarga dan bukan anggota keluarga, bahkan konflik kalau nanti misalnya profesional sudah masuk ke dalam perusahaan keluarga, maka ada potensi konflik antara manajer anggota keluarga sama manajer yang non anggota keluarga, owner pemilik dengan manajer profesional dari luar keluarga. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah rentan terhadap kritik dari luar keluarga. Karena biasanya masalah-masalah yang di dalam perusahaan keluarga itu akan mendapat respon ya dari luar anggota keluarga. Apalagi nanti kalau sudah banyak masuk ya, profesional masuk, kemudian karyawan-karyawan dari non keluarga sudah masuk, ini akan menjadi katakanlah bom waktu ya bagi perusahaan keluarga itu. Baik, lanjut. Ini survei lagi nih, ada mitos. Ya, ada mitos. Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkannya. Nah, ini ada mitos bagi perusahaan keluarga. Ini sangat terkenal sekali mitos ini. Kita mau cek nih mitos atau fakta ini ya. Generasi pertama membangun, susah payah, berkeringat, banting tulang. Generasi kedua menikmati hasil, dan generasi ketiga justru hancur perusahaan itu. Kita lihat surveinya. Menurut Family Business Review tahun 2003, 71% perusahaan keluarga di Australia itu dimiliki oleh generasi pertama. 71% ya dimiliki oleh generasi pertama. Artinya 71% perusahaan keluarga itu dimiliki oleh generasi pertama. Kemudian 20% generasi kedua. Bayangkan, tadi 71% generasi pertama dan 20% saja generasi kedua. Dan hanya 9% dimiliki oleh generasi ketiga. Artinya ada penurunan antar generasi. Ya, ini mendukung atau justru menolak mitos. Tadinya 70%, 20%, kemudian 9%. Kemudian lanjutannya adalah dari semua perusahaan keluarga yang ada, hanya 30% yang bisa bertahan hingga generasi kedua. Hanya 30% yang bisa bertahan. Jadi dari 100% hanya 30% yang bertahan sampai generasi kedua, belum sampai generasi ketiga. Kemudian ada surveinya Monash University tahun 97. Ini memang hasil surveinya cukup lama, tapi ini bisa juga kita jadikan bahan pemikiran kita ya. Rata-rata kekayaan generasi pertama, lihat, rata-rata kekayaan generasi pertama itu 690 juta US dollar. 690 juta. Ketika jatuh ke generasi kedua, 293 juta.
jatuh lagi sampai ke generasi ketiga tinggal 170 juta. Artinya apa? Ada penurunan, ada tren penurunan kekayaan. Kenapa terjadi penurunan tren kekayaan? Sebagai akibat dari apa? Mungkin salah kelola, kurang baiknya pengelolaan, tidak mampunya generasi ketiga, kedua mempertahankan kinerja, ketidakmampuan kompetensi, atau hal-hal lain, mungkin kompetisi yang sudah semakin tajam ya. Mungkin itu perlu pemeriksaan lebih lanjut lagi. Baik, kita lanjutkan dulu. Bagaimana perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia? Kalau perusahaan keluarga di Indonesia itu ada siklus umumnya. Ini siklus umum perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia. Tahap pertama itu biasanya adalah sekedar perbincangan ide bisnis antar istri dengan suami, ya, mungkin adik beradik dan sebagainya, orang tua sama anak. Jadi perbincangan ide bisnis, gagasan-gagasan bisnis. Kemudian gagasan ini mendapat respon baik dari anggota keluarga, maka terciptalah yang disebut dengan perusahaan keluarga. Ketika perusahaan keluarga ini berjalan, ya, maka dia akan menggandeng mitra yang disebut dengan close circle family. Close circle family ini adalah dia menggandeng anggota keluarga yang inti, yang dekat, ya, yang paling dekat. Misalnya suami atau istri. Kalau dia istri, dia ajak suaminya. Kalau suami, dia ajak istrinya. Kemudian dia ajak anaknya yang mungkin yang sudah dewasa, atau justru teman dekatnya yang sudah dianggap keluarga. Jadi close circle family. Ketika perusahaan ini mulai berjalan, ya. Nah, ketika perusahaan itu sudah mulai tumbuh, sudah mulai bagus dan cukup besar, maka akan masuklah yang disebut dengan extended family. Ya, extended family itu adalah anggota keluarga yang kalau tadi terbatas kepada lingkungan inti, sekarang lebih luas lagi. Saudara, keponakan, cucu, ipar, bahkan profesional sudah masuk. Jadi di era ini ketika perusahaan sudah tumbuh dan besar, maka profesional sudah masuk, keponakan, ipar, misan, saudara, cucu itu sudah masuk semua. Extended family mulai masuk. Yang profesional bisa saja profesionalnya dari luar, ya, tapi itu bukan masuk extended family. Oke, ini siklus umum bagaimana perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia. Kemudian kita lihat survei lagi di negara-negara lebih maju. Inggris hampir 90% pendiri perusahaan keluarga tidak menginginkan keturunan mereka bekerja di perusahaan keluarga. Ini menjadi tanda tanya nih. 90% pendiri perusahaan keluarga di Inggris tidak menginginkan keturunan mereka bekerja di perusahaan keluarga. Ya, nanti para mahasiswa bisa berdiskusi kenapa sih ini kira-kira, walaupun kita tidak melihat faktanya, ya, tapi ini bisa mengundang persepsi kita. Kenapa mereka tidak menginginkan keturunan bekerja di perusahaan keluarga? Apakah mereka menginginkan keturunannya mandiri, ya, atau mereka menghindari akan terjadi konflik, atau apa? Atau mereka memberi kesempatan dulu anak-anaknya untuk mencari pengalaman di perusahaan orang lain, nanti baru masuk? Itu tentu butuh riset lebih lanjut, ya. Nah, di Indonesia mayoritas pendiri justru kebalik nih. Mayoritas pendiri perusahaan keluarga mengharapkan anak-anak mereka masuk dalam perusahaan keluarga. Nah, ini. Jadi di Indonesia berbeda dengan di Inggris. Mereka mengharapkan anak-anaknya menjadi pewaris nanti, ya, ikut mengelola perusahaan keluarga. Karena nanti apa? Ketika orang tua sudah tidak mampu lagi, maka bisnis keluarga akan diwariskan kepada generasi pertama anak-anak mereka, generasi kedua anak-anak mereka. Ini di Indonesia, ya. Bagaimana faktanya? Coba nanti para mahasiswa eksplorasi, ya, dieksplor bagaimana perusahaan keluarga yang ada di lingkungan para mahasiswa, apakah mereka mengharapkan anak-anak mereka menjadi pewaris atau justru tidak boleh masuk ke perusahaan keluarga. Ini sekedar data, ya, pendiri perusahaan keluarga di Indonesia. Jadi ada individu 35% lebih. Jadi pendirinya adalah individu. Kemudian suami istri 28%, saudara sekandung 9,52%,
orang tua mertua 9,52%, saudara ada 11,9%, dan teman 47,60%. Ini pendiri perusahaan keluarga. Jadi artinya mereka melibatkan teman-temannya atau secara sendirian individu, suami atau istri, melibatkan saudara sekandung, orang tua, mertua, dan saudara. Ini juga data core business ya di Indonesia ya, core business beberapa perusahaan di Indonesia. Kelihatannya kalau dari data ini yang paling tinggi adalah 23%. Core bisnisnya bidangnya adalah commerce and distribution ya, jadi distribusi ya, perdagangan dan distribusi. Jadi memang wajar ya di perdagangan seperti di Palembang ini lebih banyak perusahaan-perusahaan di bidang perdagangan ya, distribusi. Kemudian 15% professional service ya, jadi jasa-jasa individual profesional. Kemudian selanjutnya yang 14% adalah transportation service, layanan transportasi. Dilanjut dengan printing dan publikasi ya, printing and publication. Kemudian hotel, restoran, entertain 11%, agribisnis, pengelolaan hasil pertanian, kemudian kontraktor 3%, real estate ya 2%, dan yang terakhir adalah banking service 2%. Jadi ini adalah core business dari perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dimasuki oleh perusahaan keluarga. Jadi saya kira untuk di Palembang yang commerce ya, perdagangan dan distribusi. Kemudian ini ada alternatif peran keluarga di dalam perusahaan keluarga. Jadi ada 3 alternatif nih. Ada owner di perusahaan keluarga itu, ada owner. Kalau dia tidak owner maka dia manajer. Kalau tidak manajer dia family member. Jadi owner itu pemilik, manajer itu manajer, kemudian family member itu adalah anggota keluarga. Nah, alternatif peran dari ketiga ya, dari alternatif perpaduan dari ketiga posisi ini menghasilkan beberapa alternatif peran. Yang pertama, bisa dia bisa dia sekaligus owner, kemudian juga family member, dan juga sebagai manajer. Jadi yang paling di tengah itu adalah dia owner, dia manajer, tapi dia juga berasal dari anggota keluarga. Ada yang family manager, dia profesional tapi dia anggota keluarga. Ada yang owner saja tapi dia anggota keluarga, family owner. Ada yang manager owner atau owner manager, dia pemilik tapi dia manajer gitu ya. Jadi ini alternatif peran keluarga di dalam perusahaan keluarga. Nanti akan kelihatan di perusahaan keluarga itu yang mana nih. Apakah dia posisinya aja sebagai owner, ya manajer, diserahkan kepada profesional, atau kepada anggota keluarga lain yang jadi manajer, atau dia sekedar menjadi family member, anggota keluarga, ya, atau dia owner juga dia manajer. Jadi tergantung kepada perusahaan yang melaksanakan ini. Jadi alternatif peran keluarga dalam perusahaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perusahaan itu. Kemudian kita masuk ke siklus hidup perusahaan keluarga. Bagaimana sih siklus hidupnya? Ya, kenapa penting kita mempelajari siklus hidup ini? Ya. Sebelum kita lihat siklus hidup perusahaan keluarga, kita lihat dulu ada 5 tahap siklus bisnis. Ya. Ada 5 tahap siklus bisnis. Yang pertama, yang paling bawah adalah idea. Jadi tahap siklus bisnis yang pertama adalah munculnya gagasan ide-ide bisnis. Kemudian ide bisnis ini mendapat gayung bersambut, ya, mendapat kesempatan, ada peluang, ada dukungan. Kemudian ide ini diciptakanlah menjadi sebuah startup. Startup ini adalah sebuah bisnis yang baru mulai, bisnis yang baru lahir, disebut dengan startup. Ketika perusahaan ini terus berkembang, ya, maka dia akan masuk ke tahap growth. Di tahap bertumbuh. Kalau perusahaan bertumbuh ini trennya pasti naik ya, semua naik. Produksi naik, penjualan naik, keuntungan naik, semuanya naik. Jadi ini posisinya adalah siklus growth. Kemudian begitu perusahaan itu bertumbuh lagi, berkembang lagi, maka dia masuk ke tahap scale up. Scale up itu berkembang ya. Bisa nanti dia berkembang ke line bisnis yang sama, atau ke line bisnis yang berbeda. Bisa forward,
bisa backward dia ya. Jadi dia mengembangkan bisnisnya ke semua arah. Kalau di gambar itu dia ke 4 arah. Artinya bisa saja ya perusahaan itu nanti berkembang baik dari jenis bisnisnya, skalanya, ya, bidangnya, wilayahnya dan sebagainya. Jadi disebut dengan scale up. Jadi ada peningkatan kapasitas bisnisnya. Kemudian yang paling tinggi adalah maturity. Maturity ini bisnis itu sudah matang. Bisnis yang matang biasanya stabil dia, ya. Stabil. Kalau stabil susah untuk turun, susah untuk naik, ya. Susah untuk naik, kemungkinan bisa turun ya, bukan susah untuk turun. Jadi susah dia untuk naik lagi, tapi hati-hati dia bisa turun. Dan maturity ini kalau tidak diawasi dengan baik, maka dia akan bisa turun nanti. Ini siklus hidup bisnis secara umum ya. Sekarang kita lihat tahap perkembangan perusahaan keluarga. Sebenarnya mirip-mirip yang tadi ya. Yang pertama adalah struggle. Jadi tahap pertama dari perkembangan perusahaan keluarga struggle, kemudian initial growth, ada fast growing, ada stabilizer, ada rejuvenate atau recovery. Struggle adalah sama tadi, mulai dari ide, kemudian dirintis perusahaan itu, perusahaan rintisan ya, susah payah, jatuh bangun ya, akhirnya perusahaan itu lahir. Ya, ini adalah founder focus. Artinya founder focus ini adalah di sini yang banyak berperan adalah si foundernya, si pendirinya. Ya. Nah, ketika perusahaan itu yang dirintis itu mampu bangkit, ya, mampu bertahan, maka dia masuk ke tahap initial growth. Initial growth itu perusahaan itu sudah mulai bagus. Cash flow sudah mulai baik ya. Artinya perusahaan sudah bisa untuk mengajak keluarga-keluarga yang luas ya. Family, saudara, teman, ipar dan sebagainya. Extended family sudah masuk di initial growth. Maka di sini disebut dengan family circle. Ya, family circle. Terus perusahaan itu kalau dikelola dengan baik, maka dia akan masuk ke fase atau tahap ketiga disebut dengan fast growing. Ya, kalau tadi initial growth baru mau berkembang, kalau ini fast growing. Fast growing itu pertumbuhannya cepat, melejit ya. Grafiknya cepat. Tapi hati-hati, di fast growing ini ada potensi untuk turun kalau tidak hati-hati. Nah, di fast growing ini karena pertumbuhannya sudah makin cepat, kadang-kadang tidak terkendali lagi, tidak terhandle lagi oleh anggota keluarga. Sehingga perlunya Mr. Outside untuk masuk. Disebut dengan Mr. Outside influx. Masuknya profesional atau manajer non keluarga yang profesional dari luar itu sangat penting di fast growing dan stabilizer ya. Jadi di fast growing dan masa stabil ini masa kritis. Masa kritis kenapa? Karena pertumbuhan cepat, tapi kalau tidak hati-hati maka dia akan ada cenderung untuk turun. Makanya sangat tepat sekali di fase fast growing dan stabilizer ini, maka pentingnya untuk dipertimbangkan menggaji seorang profesional yang disebut dengan Mr. Outside di fase ini. Lihat gambarnya ya. Kemudian fase yang terakhir adalah rejuvenate. Rejuvenate ini karena gini, kalau kita lihat gambarnya ada dua kondisi, bisa naik, bisa turun ya. Turunnya lebih tajam dibandingkan dengan masa fast growing ya. Artinya di rejuvenate ini adalah kondisi perusahaan bisa turun, bisa naik. Nah, makanya di sini perlu strategi peremajaan, perlu strategi recovery, ya. Perlu strategi pemeliharaan dari anggota keluarga, owner, pengelola, apa yang perlu diremajakan, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki, ya. Karena apa? Karena kita kepengennya perusahaan keluarga itu naik lagi, ya. Tidak kepengen kita perusahaan keluarga itu turun seperti grafik ini, ya. Nah, ini kira-kira tahap-tahap perkembangan perusahaan keluarga, mulai dari struggle, initial growth, fast growing, stabilizer, dan rejuvenate ya, atau recovery. Kemudian kita juga bisa lihat ini perpaduan antara dimensi bisnis, dimensi keluarga, dan dimensi kepemilikan. Ya, ini sekedar tambahan saja. Kalau dimensi
bisnis, kita lihat ya dimensi bisnis yang warna biru. Itu ada 3 dimensi, ada startup, ada ekspansi, ada kedewasaan. Ada startup, expansion, dan maturity. Jadi startup itu adalah perusahaan rintisan baru, kemudian ekspansi pengembangan, maturity artinya masa stabil ya, perusahaan itu sudah stabil, bagus, normal. Kemudian dimensi keluarga, family dimension, ada 4 dimensi ini. Pertama yang family ya, keluarga-keluarga yang masih muda ya, mereka belum terlibat secara signifikan pada perusahaan. Kemudian selanjutnya mereka masuk bisnis, mulai diserahkan, mulai bergabung, mulai berkontribusi. Kemudian mereka mulai bekerja sama secara sejajar ya dengan generasi pertama. Dan terakhir dia meninggalkan perusahaan ya. Oke. Kemudian untuk ownership dimension, dimensi kepemilikan ada 3. Founder control, yang pertama adalah kepemilikan tuh dipegang oleh si founder, si pemilik, orang tua, generasi pertama, kontrolnya juga di generasi pertama. Kemudian masuklah sibling partnership, sibling ini adalah keluarga dekat, sibling ya, kalau istri, teman dekat dan sebagainya, sibling partnership. Kemudian baru cousin consortium ya, cousin consortium itu adalah yang family, extended family tadi. Jadi banyak sekali anggota keluarga yang sudah terlibat. Kenapa? Karena tadi perusahaan makin lama makin besar. Perusahaan sudah masuk ke fase atau dimensi maturity. Maka tidak terhandle lagi oleh founder, oleh sibling partnership. Maka cousin consortium masuk anggota keluarga, bahkan sudah mulai memasukkan Mr. Outside tadi, profesional ke dalam perusahaan keluarga. Nah ini hubungan antara dimensi bisnis, dimensi keluarga, dan dimensi kepemilikan. Baik, kita cepatkan saja. Bagaimana siklus hidup perusahaan itu secara detail? Secara singkat saya jelaskan begini. Yang pertama adalah fase courtship. Ini menurut Itzhak Adizes ya. Ini ada courtship. Courtship ini adalah ide bisnis sama seperti tadi ya. Kalau dia idenya tidak dijalankan, tidak diwujudkan, maka disebut dengan affair. Kalau dijalankan maka muncullah nanti dia invensi ya, atau perusahaan yang baru lahir, startup tadi. Jadi invensi itu adalah perusahaan baru lahir, perusahaan rintisan yang kondisinya memang belum kuat ya, sehingga di situ ada infant mortality, kemungkinan atau potensi untuk perusahaan ini mati itu juga ada. Kemudian masuk ke siklus gogo. Siklus gogo ini perusahaan makin bagus ya, makin berkembang, makin tumbuh, sehingga tadi cash flow-nya negatif, sekarang cash flow sudah positif ya. Pemasaran sudah bagus, wilayah pemasaran sudah makin berkembang. Ini bagus, tapi ada masalah di sini, ada founder trap. Founder trap ini artinya one man show ya. Di gogo ini ada potensi untuk si founder ini tidak mau tidak mau berbagi ya kepada anggota lain, karena dia merasa dia yang merintis, dia yang mengelola, merasa hanya dia yang bisa mengelola perusahaan itu, padahal perusahaan sedang pada tahap bertumbuh. Kemudian adolescent ini sudah masuk profesional, jadi perusahaan lebih maju lagi dari gogo, sehingga butuhlah profesional dari luar untuk mengelola perusahaan karena tidak terhandle lagi oleh anggota keluarga atau owner ya. Kemudian masuklah tahap atau siklus prime dan stabil. Prime ini perusahaan mulai stabil menuju stabil. Stable adalah kondisi stabil. Jadi prime dan stable ini kondisi mulai stabil sampai stabil. Ya, artinya stabil itu sudah pada puncak. Kalau di tadi maturity, ya perusahaan itu sudah masuk ke tahap maturity. Nah, dimulai stabil dan stabil. Di stabil ini perusahaan sulit untuk naik, tapi ada potensi untuk turun ya. Maka siklusnya adalah turun. Ada aristokrasi ya, dan early birokrasi dan birokrasi. Jadi aristokrasi, early birokrasi ini adalah perusahaan tadi mulai turun karena banyaknya aturan-aturan yang justru menghambat. Adanya birokrasi, aturan-aturan yang justru menghambat. Sehingga nanti jatuh kepada siklus death, kematian ya. Ini siklusnya. Jadi dari courtship,
stable, kemudian kematian. Inilah siklus perusahaan keluarga ya yang bisa terjadi pada setiap perusahaan keluarga yang ada. Baik, kita lanjut. Kemudian family business life cycle ya. Ini kalau kita lihat antara generasi ya. Bagaimana siklus hidup perusahaan keluarga dilihat per generasi. Coba lihat, kita lihat generasi pertama. Generasi pertama ini siklusnya adalah invention dan conservation. Ya, invention itu berarti adalah perintisan, penemuan ide, ya, penemuan jati diri bisnis, kemudian merintis perusahaannya, mengembangkan perusahaannya. Ini adalah di generasi pertama. Ini tugasnya berat ya. Generasi pertama ini generasi rintisan yang paling berat. Kemudian di generasi kedua, maka masuklah profesionalisme ya, profesional. Jadi karena generasi kedua ini perusahaan sudah maju, sudah berkembang, tidak terhandle oleh generasi pertama. Pertama, mungkin dari kompetensi, dari kemampuan. Yang kedua, mungkin dari memang skala usaha sudah besar. Kemudian problem sudah makin kompleks, usia sudah makin tua, maka generasi pertama menyerahkan kepada generasi kedua. Masuklah profesionalisme. Ya, baik profesionalnya dari keluarga maupun profesionalnya dari non keluarga. Kemudian masuk di fase atau siklus expansion dan restructuring. Jadi ketika perusahaan keluarga pada generasi kedua, ini perusahaan itu makin maju, makin berkembang, makin berekspansi, sehingga butuhlah restrukturisasi. Nah, ini sudah sampai kepada generasi ketiga. Jadi masa ekspansi dan restrukturisasi. Kenapa perlu restrukturisasi tadi? Tadi ya, karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kemudian landscape persaingan yang sudah berbeda, sehingga perlu penyesuaian ya. Ini pada fase generasi ketiga. Akhirnya nanti perlunya konsolidasi. Kenapa perlu konsolidasi ini? Perusahaan keluarga perlu konsolidasi untuk menghadapi persaingan masa depan yang lebih tajam dari saat ini. Jadi generasi ketiga, tadi saya katakan di generasi pertama ini tugasnya sangat berat, dan tapi lebih berat lagi adalah di generasi ketiga yang harus mempertahankan eksistensi perusahaan sebagai warisan dan bagaimana mengembangkannya dan lebih maju daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi generasi ketiga ini yang paling berat dari generasi pertama, kedua, dan ketiga. Konsolidasi adalah konsolidasi internal ya. Bagaimana pembenahan manajemen, SDM, bisnis, strategi bisnis dan sebagainya, perlu konsolidasi. Baik, ini saya kira bisa dibaca saja nanti tahap evolusi dalam satu generasi ya. Saya tidak bahas, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini cukup untuk dibaca saja, baik dari usia bisnis, usia orang tua, usia anak ya. Saya kira bisa dibaca. Kemudian refleksi seperti biasa setiap setelah kuliah ada refleksinya ada 3. Setelah mengikuti kuliah, bagaimana persepsi Anda terhadap sebuah perusahaan keluarga? Nah, coba ya difahami materi-materi yang sudah saya uraikan tadi, bagaimana persepsi Anda, coba gugah pemikiran Anda terhadap eksistensi sebuah perusahaan keluarga, apa persepsi yang muncul. Kemudian menurut Anda mengapa penting sih mengetahui siklus hidup perusahaan itu? Tadi ada beberapa terminologi siklus hidup perusahaan ya. Kenapa itu penting untuk kita ketahui? Mungkin Anda adalah para mahasiswa, ada yang sebagai calon ahli waris ya perusahaan keluarga, atau saat ini sudah masuk di generasi kedua. Kenapa penting siklus hidup perusahaan keluarga itu? Coba pelajari. Seandainya Anda sebagai calon generasi penerus sebuah perusahaan keluarga, apa yang menjadi fokus perhatian Anda terkait materi ini? Tantangan ini, challenge ini ya. Kalau Anda misalnya nanti sekarang atau nanti bakal menjadi generasi kedua atau generasi ketiga dari perusahaan keluarga yang berkembang, apa yang menjadi fokus perhatian Anda terkait materi ini? Apalagi Anda para mahasiswa sekarang berada pada generasi di era digital 4.0 ini ya, era yang berbeda dengan generasi pertama. Apa
fokus perhatian Anda ya terkait materi ini tentang perusahaan keluarga. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pertama dari mata kuliah manajemen bisnis keluarga. Nanti kita lanjutkan di topik selanjutnya, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan mungkin akan kita lanjutkan dengan diskusi baik melalui spon atau melalui WA Group. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.